Tuhanlah gembala, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Anda tahu gembala itu membaringkan di padang rumput yang hijau. Semuanya ada berkat di situ. Semuanya diberikan oleh Tuhan, disiapkan oleh Tuhan. Jadi kita tidak bisa merubah wabah. Kita tidak bisa merubah penderitaan. Tetapi saya bisa merubah sikap saya terhadap penderitaan. Jadi orang yang tidak bisa pasrah dengan penderitaannya akan membuat konsep dia, hidup dia, pola pikir dia, dan pola omongan dia, bahkan tindakan dia pun hanya melahirkan kepahitan dan kesakitan. Karena apa? Dia tidak bisa pasrah dengan penderitaan. Hidupnya yang terkonsentrasi, terfokus pada penderitaan. Tingkat penderitaan itu berat atau tidaknya sesuai dengan tingkat kepasrahan, tingkat penyerahan. Semakin orang itu bisa berserah, semakin penderitaan itu menjadi tidak berat dalam hidupnya. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Kalau Selamat di malam, Bali Romo. sudah malam ya, jam berapa ini? 7.30. Yes. Di Tangerang, di Jawa ini baru jam 6, 6.25. Semuanya selamat bertemu kembali. Mungkin waktu berapa tahun yang lalu saya pernah datang ke persekutuan doa di FX. Ini kan paroki Fransiskus Xaverius ya. Ya, betul. Dan saya juga lihat di sini partisipan ada beberapa saudara-saudara saya yang dari Bandung. Sampai salam ketemu. Saya melihat ada Ibu Ina, Bapak Toto, Ibu Leni, Bapak Harto, dan seterusnya Ibu Tan Mei, dan Bapak Iwono. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang adakah Tuhan di tengah penderitaan. Memang tema-tema penderitaan, tema-tema musibah, tema-tema kesulitan sedang menjadi tren saat COVID-19 ini. Hampir semua ingin berbicara tentang bagaimana sih kita harus menghadapi sebagai seorang beriman, sebagai orang yang punya Tuhan, menghadapi wabah yang melanda seluruh dunia. Ada orang yang marah, jengkel, tidak mau diatur. Ada orang ketakutan, sehingga menjadi paranoid, tidak mau keluar sama sekali. Ada orang yang penuh kegelisahan. Hanya sebagai seorang beriman, pertanyaannya adalah, apakah wabah ini tetap tidak merubah sukacita dan kedamaian batin saya atau berubah? Jadi, kalau orang yang mempunyai pegangan yang sungguh mendalam dan kuat pada Allah, maka wabah seperti apapun, penderitaan seperti apapun, tidak akan mengubah kedamaian di dalam batinnya. Kedamaian dalam batin. Nah, ini memang selalu bergumul antara namanya manusia itu lumrah Romo. Kalau takut, kalau khawatir, hanya orang gila yang tidak punya kekhawatiran. Benar sih, benar. Tetapi mari kita lihat ini sebagai pengalaman beriman orang Kristiani. Saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya memasuki permenungan ini dengan membaca kitab Nabi Yunus. Saya teringat beberapa tahun lalu waktu saya masih bertugas di rumah retret Pratista. Saya itu mengajak anak-anak, nah yang Katolik, terutama yang Katolik, yang Kristen sih sudah jaminan membaca kitab suci.
Kalau yang Katolik, yuk di sini sekarang kita baca kitab Yunus. Semuanya. Kaget mereka. Aduh, masa semua satu kitab, Pastor? Ya, baca satu kitab. Wah, capek. Kamu tahu, kitab Yunus itu cuma 1,5 lembar. Jadi kalau kamu membaca kitab Yunus dari awal sampai akhir, minimal kalau ditanya oleh Tuhan, kamu pernah belum membaca kitab suci? Pernah satu kitab, kitab Yunus gitu ya. Jadi memang Yunus itu sangat singkat, cuma Yunus bab 1 sampai dengan bab 4. Kisahnya memang sangat menarik. Orang mau mengatakan ini mau mitologi atau apapun, tetapi yang paling penting adalah ini sebuah perjalanan iman. Bagaimana Yunus, Nabi, diutus oleh Allah ke Niniwe untuk mewartakan pertobatan di kota Niniwe yang kacau balau. Tetapi Yunus tidak mau. Yunus menolak. Kita mungkin kalau membaca awal tidak akan tahu kenapa Yunus menolak. Tapi nanti di ayat akhir kelihatan kenapa Yunus menolak. Dan bagaimana sikap Yunus menolak sangat kelihatan sekali melawan. Dia suruh pergi ke Niniwe, malah dia menjauhi kota Niniwe. Dia menyeberang, maka dia menaiki perahu. Dan apa yang terjadi dengan perahu itu? Perahu itu kena badai. Dan setelah orang berseru-seru kepada Tuhan, badai itu tetap tidak reda. Kenapa? Karena Tuhan mau Yunus ke Niniwe, bukan Yunus pergi. Jadi perhatian, ini menarik di satu hal yang kita boleh ambil poinnya adalah pada saat doa kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak akan terjadi. Yunus harus ke Niniwe, itu kehendak Allah. Orang-orang berdoa supaya badai reda, tidak reda. Maka badai reda setelah apa? Setelah Yunus dilemparkan dari perahu. Dan pada saat Yunus dilemparkan ke dalam perahu, muncullah di dalam kitab suci bahwa Yunus ditelan oleh ikan. Saya ingat sekali waktu SD guru mengatakan itu pasti ikan paus, itu ikan paus. Padahal di sini tidak dikatakan ikan apa, hanya seekor ikan besar. Mungkin ibu guru itu mengatakan nggak mungkin itu ikan tenggiri atau ikan apa namanya, ikan teri gitu ya, nggak mungkin menelan Yunus gitu karena besar gitu. Maka di sini kan ikan besar menelan Yunus. Dan berapa hari Yunus tinggal di dalam perut ikan? 3 hari 2 malam. Ini mengingatkan siapa? Kalau bukan mengingatkan Yesus yang juga berada di dalam makam dengan waktu yang sama. Dan lihat Yunus waktu berada di dalam perut ikan, apa yang dilakukan oleh Yunus? Nah, ini yang akan kita baca. Justru kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara melihat di kitab suci, Yunus kan dilemparkan ke dalam laut, lalu ditelan oleh ikan, itu berarti kan penderitaan. Dia masuk ke dalam kegelapan perut ikan. Tetapi judulnya menarik. Di sini diberi judul oleh pembuat perangkum kitab suci, doa ucapan syukur Yunus. Jadi dalam penderitaan, di dalam kegelapan perut ikan, di situ Yunus bisa bersyukur. Mari kita baca apa yang tertulis di dalam kitab sucinya. Mungkin Bapak Ibu bisa membuka kitab suci masing-masing kalau punya. Gitu ya. Saya tidak akan mengupload, silakan. Kita membaca Yunus bab 2 ayat 1 sampai dengan 10. Dikatakan demikian, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan.
Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doa kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Lihat, dari ayat 1 sampai 6 diperlihatkan situasi Yunus masuk di dalam perut ikan. Masuk di dalam tubir hampir mati. Dan pada saat situasi itu begitu menyakitkan, membuat Yunus menderita, apa yang dikatakan oleh Yunus? Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Ayo, kapan kita eling, sadar, kalau bukan pada saat penderita. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan ampun, Tuhan saya tobat, gitu ya. Jadi kalau penderitaan melanda kita, baru kita punya kontak, connect kepada Tuhan. Minta tolong. Dan apa Yunus berkata di ayat berikutnya, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara-saudariku yang terkasih. Jadi kalau kita mendengarkan tadi kisah Yunus, bagaimana Yunus disuruh ke Niniwe, katakanlah kalau Niniwe itu ada di barat, dia malah pergi ke timur. Dan waktu pergi ke timur, dia dilemparkan ke dalam samudra dan ikan besar menangkap Yunus, lalu dimuntahkan oleh ikan itu ke dekat Niniwe. Itu hebatnya, ikan kerjasama dengan Tuhan. Tidak memuntahkan jauh dari Niniwe, tapi justru dimuntahkan dekat Niniwe. Karya Allah itu dahsyat. Allah bisa memakai apapun. Allah bisa memakai siapapun. Untuk apa? Untuk sebuah pertobatan. Untuk sebuah misi Tuhan. Maka kalau kita bisa menyimpulkan pengalaman Yunus, pertama saya ingin mengatakan apa? Bahwa semua penderitaan di dunia ini datang dari dosa. Saya mau kontekskan begini. Jadi salah. Kalau zaman perjanjian lama itu dikatakan, kalau kamu menderita, kamu berdosa. Ini yang terjadi dengan Yunus. Ayub. Jadi di dalam kitab Ayub itu kan karena Ayub menderita, maka Bildad dan saudaranya dan temannya berkata, kamu berdosa, Ayub. Tidak, di dalam konteks teologi Katolik, penderitaan di dunia datang karena dosa. Entah dosa saya pribadi, entah dosa orang lain. Jadi bisa jadi dosa orang lain membuat saya menderita. Seperti lihat dalam peristiwa Yunus di dalam kapal. Kan Yunus yang berdosa, Yunus yang melawan Tuhan. Tetapi yang membuat kapal itu terombang-ambing sampai kena badai, nggak mungkin Yunus sendirian. Semua yang di kapal itu pun ikut ketakutan. Karena takut apa? Takut pecah kapalnya dan akhirnya hancur. Mati mereka semua. Jadi penderitaan itu terjadi karena dosa saya, tetapi juga karena dosa orang lain. Sehingga membuat saya menderita. Contohnya juga yang jelas sama. Misal, saya misalnya sebagai imam.
Lalu ada sesama imam dalam tanda petik yang melakukan hal yang kurang terpuji. Misalnya ngambil uang gereja, misalnya gitu ya, ngambil uang gereja. Lalu umat tahu ini menjadi viral di mana-mana. Lalu umat akan berkata, lah ngapain lah beri persembahan besar-besar, nanti juga sama lah, dicuri sama para pasturnya. Nah ini, saya tidak mencuri, tetapi saya ikut dapat getahnya. Nah, penderitaan. Jadi penderitaan itu sekali lagi diakibatkan karena dosa, mungkin bukan dosa saya, tetapi dosa orang lain. Dan penderitaan pun terjadi karena apa? Karena sikap mementingkan diri sendiri atau egois. Jadi karena saya inginnya senang, inginnya tenang, maka orang lain yang harusnya melakukan perbuatan saya. Orang lain yang jadinya melakukan perbuatan saya. Karena saya apa? Karena saya egois. Inginnya untuk diri saya sendiri. Jadi itu pun membuat apa? Membuat penderitaan. Penderitaan pun bisa terjadi karena mementingkan diri sendiri. Itu pun akhirnya apa? Tertimpa pada saya. Karena mementingkan diri sendiri. Karena saya ingin senangnya sendiri saja. Maka pada saat saya hanya memikirkan diri sendiri, maka penderitaan pun akan muncul entah kepada diri saya atau kepada orang-orang yang dekat dengan saya. Maka semua penderitaan itu tadi datang dari dosa. Tadi dikatakan. Lalu dosa itu apa sih sesungguhnya? Kalau kita berbicara tentang dosa, itu sebetulnya esensinya apa? Dosa esensinya adalah penolakan manusia untuk bertumbuh. Penolakan manusia untuk mengambil resiko. Jadi manusia itu senangnya hidup di tempat yang nyaman-nyaman saja. Yang enak-enak saja. Nggak mau bertumbuh. Jadi misalnya saya tidak jujur. Itu berarti apa? Saya berdosa karena saya tidak mau mengambil resiko. Karena kalau saya jujur, saya pasti ketahuan dan dihukum. Lalu bagaimana penolakan untuk bertumbuh? Orang malas, orang tidak produktif. Itu dosa. Misalnya sama, keadaan wabah COVID-19 ini membuat Anda stay at home, betul, di rumah terus. Tapi nggak berbuat apapun. Cuma makan, tidur, lalu ikut doa sih, ikut persekutuan doa kayak gitu. Setelah itu makan, tidur lagi. Anda tidak produktif. Ini dosa. Jadi Anda hanya apa? Anda hanya ikut doa dengan Bapak Uskup, Laudato Si. Anda ikut persekutuan doa ini. Tetapi tidak menjadi produktif, tidak menghasilkan berkat untuk orang lain. Ini pun artinya apa? Tidak bertumbuh hidup kita. Kita hanya menikmati aroma religiositas ini, aroma keagamaan ini hanya untuk kepuasan diri sendiri saja. Jadi jangan pernah lupa, hidup religiositas itu bukan semata-mata hanya untuk saya. Menarik sekali Injil hari ini. Injil hari ini Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Jadi setiap ranting tidak akan berbuah kalau ia tidak menancap di dalam aku. Dan di akhir Injil itu dikatakan, bagaimana orang memuliakan Allah lewat buah-buah kebaikan. Nah, ini produktif, bertumbuh. Maka Yesus bercerita tentang orang-orang yang berdosa adalah seperti orang yang tidak mengembangkan talenta. Inginnya cuma enaknya sendiri. Nggak mau mengembangkan apa yang telah diberikan Tuhan kepada saya. Apa yang telah diberikan Tuhan sebagai berkat untuk diri saya. Dan itu harus kita berikan sebagai apa? Berkat bagi orang lain.
Saya senang sekali beberapa umat menghubungi saya secara pribadi. Karena mereka tertarik melihat, tersentuh bukan tertarik ya, tersentuh melihat berita-berita di TVRI. Atau di Metro TV, ataupun dimanapun. Lalu mereka berkata, Romo, boleh nggak? Tolong salurkan, saya punya berkat. Tolong salurkan ke beberapa umat atau siapapun yang sangat membutuhkan. Lalu saya, oh boleh, silahkan. Lalu saya coba cek, apakah ibu itu sudah kelebihan, Bu? Sampai menyalurkan berkat? Enggak, Romo. Kalau mau dihitung-hitung ya selalu kurang. Tetapi saya bersedih. Kok ada orang-orang yang lebih menderita dari saya? Saya masih diberikan kelebihan sedikit oleh Tuhan. Biarkanlah yang sedikit ini menjadi hal yang membantu mereka. Ini produktivitas. Jadi jangan sampai COVID ini membuat kita menjadi manusia yang berdosa, yang hanya diam, duduk, mendengarkan, siaran dari ini diikuti, siaran dari itu diikuti, semua bahagia sekali, aduh banyak banget, bisa saya, para pastor kemarin sampai bisa 2-3 kali. That's good, I think not enough. Nggak cukup. Anda harus bertumbuh. Maka dosa itu, karena orang tidak mau bertumbuh, orang hanya diam saja, cukup puas dengan dirinya sendiri, cukup puas bahwa, oh ya Tuhan itu baik pada saya. Rasanya nggak cukup gitu aja. Tuhan baik pada saya. Tuhan baik pada orang lain lewat saya. Itu yang benar. Itu yang harus kita pikirkan. Bukan hanya Tuhan baik pada saya, tapi Tuhan baik lewat saya. Itu bertumbuh. Maka dosa itu akan menghambat cinta. Cinta Allah pada orang lain kita hambat. Karena apa? Kita tidak mau membagikan. Dosa pun menghambat apa? Pertumbuhan dan persatuan kita dengan Tuhan. Persatuan kita tidak dalam, hanya dangkal. Hanya sebatas senang, hanya sebatas puji-pujian. Tapi tidak pernah terinspirasi pada sebuah karya kasih, tindakan. Nah, sekarang kalau kita kembali lagi berbicara tentang penderitaan. Tadi dikatakan dosa, salah satu yang mengakibatkan penderitaan. Kalau kita berhadapan dengan penderitaan, apa sih yang sering kita lakukan umumnya? Mungkin beberapa teman sudah mengikuti kemarin waktu acara di Persekutuan Doa Perduki, saya tetap mengulangi, gitu ya. Karena toh hal yang tidak berbeda, gitu ya. Kalau orang menderita, pertama-tama orang itu selalu ingin mencari jawaban, ingin mencari penjelasan. Kenapa kok saya sampai menderita? Selalu juga ada orang yang merenungkan, pastor, saya itu sudah aktif ya, sudah baik. Anak-anak saya sudah didik dengan benar, saya sudah suruh ke gereja, saya sudah doakan, saya sudah kasih pendidikan yang terbaik. Lah, kok tiba-tiba anak ini malah nggak berkembang. Anak ini malah katakanlah pindah agama, malah tidak mau ke gereja sama sekali. Gitu ya. Apa maksudnya? Gitu ya. Kenapa Tuhan menghukum saya melalui penderitaan ini? Jadi orang selalu ingin mencari jawaban dan selalu bertanya, mengapa saya menderita? Mengapa penderitaan ini harus menimpa saya, bukan pada orang lain? Dan akhirnya kalau kita renungkan, apakah jawaban, apakah penjelasan, apakah setiap keterangan yang kita dapatkan akan membuat kita lega? Dan kalau kita sudah lega, apakah penderitaan itu berkurang? Apakah penderitaan itu pergi? Nah,
penderitaan itu bukan untuk dicari jawabannya. Penderitaan itu untuk ditanggung. Bukan dicari jawaban, bukan. Penderitaan itu untuk ditanggung. Dan yang kedua, kalau orang menghadapi penderitaan, seringnya paling gampang apa? Paling gampang apa? Menimpakan tanggung jawab pada orang lain. Sehingga seolah-olah saya ini hanya korban kok, hanya korban. Jadi kalau orang menderita, ya kalau saya kayak gini karena orang tua saya sih. Gitu. Saya jadinya seperti ini. Saya emosi ya karena orang tua saya tuh pemarah-marah. Sehingga saya juga sekarang menjadi orang yang pemarah. Wajar toh? Nah ini, wajar toh? Atau juga orang juga melimpahkan tanggung jawab karena apa? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Jadi kita berkata, ya karena Tuhan tidak memberikan talenta yang banyak pada saya. Tuhan tidak terlalu menyayangi saya. Tuhan memberikan talenta yang lebih pada orang lain dan tidak pada saya. Sampai ada seorang filsuf dari India yang bernama Ramdas pernah bercerita. Ada seorang ateis datang kepada filsuf Ramdas ini dan berkata, Ramdas, kalau nanti saya ke surga dan saya bertemu dengan Tuhan, saya akan cekik leher Tuhan. Kata Ramdas, kenapa? Karena Tuhanlah yang membuat hidup saya menderita di dunia ini. Lalu Ramdas berkata kepada orang itu, kalau saya pun ada di surga bersama kamu, saya akan letakkan tangan kamu pada leher kamu. Dan saya berkata, cekiklah dia, karena dialah yang membuat kamu menderita. Jadi saudara-saudaraku, yang membuat hidup menderita itu diri kita, bukan orang lain. Jadi selama kita selalu menimpakan kesalahan pada orang lain, maka hati kita selalu akan gelisah. Maka kita selalu berkata, saya tidak pernah bisa lepas dari penderitaan ini. Ya iya, karena saya sendiri yang dijadikan objek. Kalau namanya objek itu kan berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi selama penderitaan itu terjadi dalam hidup saya karena orang lain, maka penderitaan itu selamanya akan ada di dalam hati Anda. Tapi kalau Anda berani berkata, saya menderita karena kesalahan saya, maka penderitaan itu bisa kita bereskan. Kenapa? Karena saya yang menyebabkannya. Dan yang terakhir, saat menghadapi penderitaan, kita selalu cenderung untuk cepat-cepat ingin menyelesaikan penderitaan itu. Cepat penderitaan itu pergi, hilang dari hidup saya. Kita tidak pernah mau berpikir bahwa penderitaan itu adalah saat bagi Tuhan untuk membentuk. Bahwa penderitaan itu untuk mengembangkan hidup saya. Contoh, saya kalau bergaul pasti memilih orang-orang yang cocok dengan saya. Enaknya, gampang. Supaya nggak ada masalah. Kan? Yang cocok, yang enak, yang kita nyambung. Itu. Kalau dengan yang nyambung, ngomong apapun, ya jalan, yuk gampang, yuk selesai. Semuanya safety, aman, di level aman. Tetapi kita tidak pernah bisa berkembang. Kenapa? Karena semuanya sudah fix, sudah sama. Tapi pada saat kita harus berteman, berkawan dengan orang yang katakanlah tidak membuat saya sreg, gitu, tidak membuat saya nyaman, orangnya keras, saya di situ
akhirnya harus keluar dari diri saya. Keluar dari kenyamanan saya. Saya akhirnya belajar untuk sabar. Saya akhirnya belajar untuk mengalah. Ah, kan kalau namanya dengan orang-orang yang sama aja kan udah nggak perlu mengalah, orang sama-sama kok. Tapi pada saat kita bergaul dengan orang-orang yang tidak cocok, kita mulai mengerti apa artinya mengalah. Apa artinya berkorban. Apa artinya akhirnya saya membuat senang orang lain. Apa artinya saya pun ikut bahagia kalau orang lain bahagia. Jadi di sini ada sebuah perkembangan dalam hidup saya. Maka menghadapi penderitaan dan kesulitan di dalam hidup kita, kita harus mempunyai sebuah spiritualitas. Jadi kita tidak bisa merubah wabah. Kita tidak bisa merubah penderitaan. Tetapi saya bisa merubah sikap saya terhadap penderitaan. Nah, itu yang harus kita rubah. Mungkin Anda pernah membaca buku Viktor Frankl, The Meaning of Life, makna dari kehidupan. Viktor Frankl dalam hidupnya sebagai seorang Yahudi, dia melihat bagaimana keluarganya dibantai. Lalu dia punya rasa marah terhadap Nazi. Dia punya rasa benci yang mendalam karena orang-orang yang disayangi satu persatu hilang dalam hidup Viktor Frankl. Bahkan Viktor Frankl pun masuk ke dalam kamp konsentrasi. Memang akhirnya dia selamat. Hanya akhirnya di dalam permenungannya, penderitaannya dia berkata, saya tidak bisa mengubah penderitaan saya. Saya hanya bisa mengubah sikap saya terhadap penderitaan itu. Nah, ini spiritualitas. Spiritualitas itu adalah berhubungan dengan apa? Hidup batin seseorang. Maka spiritualitas sering dikatakan adalah sebuah pengalaman religiositas. Pengalaman manusia dekat dengan Tuhan. Jadi pengalaman manusia dekat dengan Tuhan, Tuhan yang semacam apa? Lalu Tuhan yang mempunyai message apa? Tuhan yang memberikan pesan apa? Tuhan yang memberikan perintah semacam apa? Ini pengalaman religius. Dan kita tahu di dalam pengalaman religius kita bersama Yesus, kita tahu bahwa Tuhan adalah kasih. Allah adalah kasih. Itu surat pertama Yohanes mengatakan. Allah adalah kasih itu bahwa di dalam kasih Allah ada salib, ada penderitaan. Jadi kasih itu bukan semata-mata pengalaman orang senang saja. Bukan semata-mata pengalaman sukacita, gembira, senang, hae. Tidak. Bahwa di dalam kasih itu menuntut air mata. Ini pengalaman religiusitas. Ini pengalaman yang diajarkan di dalam religi kita. Dalam hidup ketuhanan kita. Di dalam spiritualitas kita. Maka religius ini adalah penghayatan kita untuk menyelaraskan antara kehidupan kita dengan Allah, dengan diri kita, dengan sesama, dan dengan keadaan yang sedang kita hadapi. Saya ingat sekali sebuah cerita dari Anthony de Mello, mungkin Bapak Ibu juga tahu. Ada seorang nelayan yang sedang duduk di tepi pantai. Pakaiannya compang-camping, celananya nggak terlalu bagus, topinya juga jelek, gitu ya. Lalu dia sedang merokok, menghisap rokok. Kelihatan sekali bahwa nelayan itu sedang menikmati. Dia sedang duduk santai sekali, menikmati. Lalu tiba-tiba datang orang bule dengan gaya ke pantai. Orang Bali pasti tahu semuanya ya. Orang bule yang sedang rekreasi. Kayak tuh style di sini mahal sekali dengan telenya yang panjang. Lalu dia kaget melihat nelayan itu sedang duduk. Lalu dia tanya, loh, nelayan, kamu tidak mencari ikan?
Lalu nelayan itu berkata, sudah, saya sudah mencari ikan. Loh, mana? Ya, sudah. Saya dapatkan ikan itu, saya jual, saya berikan hasilnya kepada istri saya. Lalu sekarang saya istirahat, saya menikmati. Lalu kayak kata bule itu, loh, kenapa nggak cari lagi? Cari lebih banyak. Lalu nelayan itu berkata, untuk apa? Loh, gimana sih kamu? Kalau kamu banyak dapat ikan, kamu jual. Nanti hasilnya tidak hanya kamu berikan kepada istri kamu tabung. Kamu tabung, kamu kan jadi banyak uang. Lalu nelayan itu bertanya, lalu untuk apa kalau menabung? Loh, kamu menabung, nanti kamu bisa punya perahu dua. Kalau kamu punya perahu dua, kamu bisa pekerjakan orang lain. Jadi lebih banyak ikan yang ditangkap, lebih banyak uang yang dihasilkan. Makin lama, kamu makin banyak perahu, kamu tidak perlu kerja lagi. Kamu tinggal duduk, santai. Lalu si nelayan itu berkata, nah saya sedang ngapain sekarang? Saya kan sedang duduk santai. Itu spiritualitas. Itu pengalaman religiusitas. Itu seorang nelayan yang berkata, saya bisa menikmati tanpa harus punya banyak. Saya bisa menikmati kehidupan tanpa harus menguasai semuanya. Ini pengalaman religius. Menyelaraskan antara berkat Tuhan, hidup dia, dengan alam semesta. Jadi spiritualitas, pengalaman religius ini, membuat orang menjadi apa? Berubah pengalaman hidupnya dengan dunia ini. Jadi dunia ini tidak semata-mata harus dia kuasai. Dunia ini tidak semata-mata harus dia ambil semuanya, harus dia kumpulkan semuanya. Tidak. Dia dengan dunia ini menikmati ciptaan Allah. Jadi pengalaman religius ini membuat orang berdamai dengan apa? Situasi semesta. Dengan apa yang harus dia dapatkan, apa yang dia harus peroleh. Karena jangan lupa bahwa tadi sumber penderitaan itu karena manusia berdosa, karena manusia itu apa? Tidak mau bertumbuh, berkembang. Ya maunya mau punya banyak, tapi tidak mau untuk menumbuhkan, mengembangkan batin dia. Dia hanya puas mengembangkan materi dalam hidupnya. Oleh karena itu, pengalaman religius yang betul itu selalu membuat transformasi. Pengalaman religius yang betul itu akan menghasilkan perubahan hidup. Jadi pengalaman religius yang betul itu akhirnya harus membuat orang jadi bertobat. Jadi pengalaman religius, perjumpaan antara manusia dengan Allah, seperti yang dikatakan dalam Injil hari ini, harus membuahkan berkat. Buah-buah itu adalah tempat kita memuliakan Allah. Dan sekali lagi kita hanya bisa berbuah kalau kita menempel pada pokok anggurnya. Kita ini hanya ranting. Jadi kita harus merenungkan, itu yang kita harus merefleksikan kembali, itu yang saya katakan, jangan sampai kita membuat wabah ini menjadi orang yang cuma senang ngikutin Zoom, ngikutin online, bisa siapapun, pertemuan apapun dalam bentuk rohani, tetapi hidup kita tidak pernah bertumbuh, berkembang, produktif, tidak menghasilkan kasih. Tidak membuahkan sesuatu yang membuat orang lain bisa memuliakan Tuhan. Nah, sekarang mari kita melihat penderitaan. Saudara-saudari, penderitaan itu sekali lagi sifatnya selalu pribadi. Tidak bisa tergantikan. Apa artinya sifatnya pribadi? Jangan pernah berpikir kalau saya menderita, orang lain pun harus menderita. Tidak.
Jangan pernah berpikir kalau orang lain menderita, orang lain itu harus mengerti penderitaan saya. Tidak. Jangan berpikir. Kalau orang lain menderita, orang lain pasti ikut bersedih. Tidak. Penderitaan itu harus ditanggung sendirian. Kita yang harus menanggungnya. Kita yang harus bertanggung jawab atas penderitaan kita sendiri. Dan yang kedua, berat atau tidaknya penderitaan itu tergantung pada kepasrahan. Penderitaan tanpa kepasrahan akan sangat mengerikan sekali. Jadi kalau kita tidak bisa pasrah dalam penderitaan, maka penderitaan itu akan terus menjadi menjadi kemelut batin dan membuat hidup kita makin sakit, makin kecewa, bahkan kita makin tidak bisa menikmati apapun. Itu karena penderitaan. Hari orang menderita, omongannya pun pahit. Orang menderita pasti tidak akan pernah bisa memuji. Ada seorang imam pernah ngobrol dengan dia, menyapa orang yang menderita. Dia berkata, "Selamat pagi, Om." Lalu si Om itu berkata, "Sudah siang kok masih selamat pagi. Telat." Ini. Lalu si pastor itu berkata, "Selamat jalan ya Om." Pulang dari gereja. "Selamat jalan ya Om, semoga Tuhan memberkati." Dan namanya Tuhan itu selalu memberkati. Nggak perlu ngomong juga udah pasti, udah jelas. Jadi orang yang tidak bisa pasrah dengan penderitaannya akan membuat konsep dia, hidup dia, pola pikir dia, dan pola omongan dia, bahkan tindakan dia pun hanya melahirkan kepahitan dan kesakitan. Karena apa? Dia tidak bisa pasrah dengan penderitaannya. Hidupnya yang terkonsentrasi, terfokus pada penderitaannya. Nah, saudara-saudara pernah nggak? Saya pasti pernah ya, pertanyaan bodoh. Saudara-saudara perhatikan, kalau saudara datang ke rumah duka, lalu kita memberi salam kepada orang yang berduka. Katakanlah suaminya meninggal, lalu kita memberi salam istrinya. Lalu kita berkata, turut berduka cita, turut berduka cita. Lihat wajah, saya sering memperhatikan orang yang berduka cuma, ya, makasih, ya, makasih. Apakah orang itu memperhatikan Anda datang? Tidak. Nah, Anda akan berkata, "Bu, sabar ya, ini adalah cobaan dari Tuhan." Apakah kata-kata itu akan Anda dengarkan dan akan merasuk ke dalam batinnya? Tidak. Ibu itu terfokus pada sakitnya, pada sedihnya. Karena belum pasrah. Maka penderitaan sekali lagi hanya bisa dihadapi dengan apa? Kepasrahan, penyerahan diri. Pada saat kita pasrah, berserah, penderitaan itu tidak ada apa-apa, tidak akan ada apa-apanya lagi. Jadi tingkat penderitaan itu berat atau tidaknya sesuai dengan tingkat kepasrahan, tingkat penyerahan. Semakin orang itu bisa berserah, semakin penderitaan itu menjadi tidak berat dalam hidupnya. Mari kita lihat yang kemarin bagaimana dua penjahat yang ada di sisi Yesus menerima salib. Kita kan tahu toh, yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan. Salib di sebelah kiri itu adalah salib buram, sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah salib yang bercahaya. Salib buram ini adalah salib di kiri Yesus. Bagaimana si yang penjahat
yang disalib bersama Yesus di sebelah kiri ini, dia menolak penderitaan. Dia marah-marah, bahkan menyalahkan Yesus dan mengutuk Yesus. Dan melecehkan Yesus. Dia mengatakan, kita itu sama-sama penjahat karena kita disalib. Kalau engkau benar-benar Allah, turun dari salib ini. Dan kalau begitu kamu turun dari salib, lepaskan saya juga turun dari salib ini. Ya. Jadi penderitaan bagi dia tidak menghasilkan makna apapun selain penderitaan. Di sini, penderitaan itu hanya menyisakan rasa sakit dalam diri dia. Ini salib yang buram. Ini orang yang tidak bisa melihat terang. Ini orang yang hanya bisa menyalahkan. Ini orang yang menolak penderitaan. Sekali lagi, semakin penderitaan itu ditolak, semakin berat kita menanggungnya. Lalu bagaimana dengan penjahat yang ada di sebelah kiri Yesus? Ia benar-benar mengakui bahwa dia pantas dan layak menerima salib. Kita ini penjahat. Kita ini penjahat. Makanya memang kita sudah pantas ada di salib ini. Sama. Jadi ingat, kita harus belajar juga dari pengalaman Santo Paulus. Santo Paulus sewaktu bertobat, perjalanan pertobatan di dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 16, saya baca ya. Bagaimana Ananias diminta untuk datang kepada Paulus dan dia takut. Tetapi suara dari surga itu mengatakan apa kepada Ananias bab 9 ayat 16? Aku sendiri Tuhan, ini firman Tuhan. Jadi ayat 15 dulu ya supaya Bapak Ibu, saudara-saudara punya bayangan. Ingat toh Saulus, waktu itu Saulus jatuh dari kudanya, lalu orang yang lain tidak melihat sosok siapa yang berbicara, tapi mereka mendengar suara, ada suara. Lalu firman Tuhan berkata kepada Paulus, lalu firman Tuhan datang kepada Ananias supaya Ananias menyembuhkan Saulus. Tuhan berkata kepada Ananias, pergilah sebab orang ini, Saulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi saudaraku, lihat di sini. Ini, salib bercahaya itu seperti tadi yang dikatakan oleh yang disalib di kanan Yesus. Dia mengakui bahwa dia pantas, layak menerima penderitaan itu. Ya sama saudara. Kalau kita menerima penderitaan, katakanlah Tuhan, memang saya pantas menderita. Karena apa? Karena dosa-dosa saya. Jadi di sini penderitaan kita terima, kita tanggung sebagai silih atas dosa-dosa saya. Misalnya saya harus menderita karena, maaf ya, karena anak saya, karena pasangan hidup saya, atau saya ditipu oleh saudara saya ditipu oleh teman saya, kolega saya. Jadi saya berani menanggung penderitaan ini, ya sudah pantas, layak bagi saya. Contoh lain yang ingin saya kemukakan kepada Anda semua. COVID-19 ini kan membuat tempat-tempat usaha diminta untuk tutup, tuh saudara-saudara. Lalu ada seseorang umat yang punya usaha bengkel, dan dia punya pegawai, lalu saya sebelum PSBB terakhir, saya datang membetulkan motor. Lalu saya tanya, Pak, gimana Pak? Mau tutup atau buka? Romo, lebih baik saya tutup saja Romo. Kasihan, bahaya. Dan saya buka pun toh tidak banyak membantu apa-apa ya. Orang juga motor dan mobil banyak sekali yang tidak dipakai gitu ya. Lalu bagaimana pegawai Pak? Romo, saya sudah punya komitmen dalam hati saya.
saya tetap akan membayar pegawai. Bahkan saya akan lebihkan untuk hidup keluarga mereka. Nggak apa-apa, Romo. Saya kehilangan untuk saat ini. Berapa juta? Puluh juta. Tapi saya bersyukur bersama mereka, usaha saya ini sudah bertahun-tahun menghasilkan lumayan rezeki untuk hidup saya dan keluarga saya. Karena bengkel ini saya bisa menyekolahkan anak saya ke luar negeri. Dan saya yakin ini semua berjalan karena pegawai saya. Itu lihat. Jadi tidak untung saat ini itu dipakai sebagai sebuah layaklah, pantas, nggak apa-apa. Saya sudah banyak, istilahnya, sudah banyak cuan lah bertahun-tahun. Maka kalau sekarang nggak ada cuannya, nggak ada untungnya, malah buntu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya layak mendapatkan itu. Ini orang yang dikatakan it's better to light a candle than to curse the darkness. Jadi lebih baik menyalakan sebuah lilin daripada kita mengutuki kegelapan. Jadi lebih baik bertindak di dalam suasana COVID-19 ini daripada kita selalu mengeluh sampai kapan ya wabah ini berhenti. Ingat, tantangan kita adalah untuk menjadi produktif. Kalau bertanya, adakah Tuhan di dalam penderitaan ini? Tuhan ada kalau kita mau produktif. Maka penderitaan yang ketiga adalah apa? Adalah saat bagi kita untuk mau diundang ke dalam tangan kerahiman Tuhan. Mau diundang untuk masuk dan mempercayakan hidup kita ke dalam kebaikan Allah. Bukankah di dalam Injil Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan rasa lega kepada. Kita percaya bahwa yang bisa membuat hati kita damai, penuh sukacita ini hanya Allah, hanya Tuhan. Saya sharing tentang kehidupan saya selama COVID-19 ini sungguh membuat saya punya waktu untuk adorasi pribadi. Malam, jika saya tidak ada Zoom, jam 9 saya adorasi. Dan di dalam adorasi selalu doa yang sama saya daraskan. Saya mendaraskan, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Anda tahu gembala itu membaringkan di padang rumput yang hijau. Semuanya ada berkat di situ. Semuanya diberikan oleh Tuhan. Disiapkan oleh Tuhan untuk saya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan tidak membimbing saya ke air yang deras sehingga saya hanyut. Ke air yang tenang. Jadi Allah itu menuntun saya kepada kedamaian. Maka Allah memberikan kepadaku sukacita. Jadi ambillah saat-saat di mana COVID ini adalah saat bagi kita untuk semakin merasakan undangan Tuhan. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam batin kita. Kita sudah terlalu banyak waktu untuk keluar. Lockdown ini adalah saat bagi kita untuk go inside. Go inside and make it deeper. Makin dalam saya merasakan menghayati cinta Allah dalam hidup saya. Menghayati berkat Allah dalam hidup saya. Berapa banyak Tuhan sudah menuntun saya untuk sampai pada saat ini. Dan saudaraku yang terkasih, adakah Tuhan
di tengah penderitaan ini? Tentu Anda sendiri yang bisa menjawab. Hanya sekarang pertanyaannya adalah, kalau Tuhan itu ada di tengah penderitaan ini, beranikah Anda menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi sesama kita, bagi orang lain? Kalau Allah itu adalah kasih bagi Anda dan saya, beranikah kasih itu Anda hadirkan pada orang lain? Jadi kalau Anda tidak sanggup menghadirkan Allah dalam hidup Anda, maka pertanyaannya adalah, adakah Allah dalam penderitaan ini? Tidak ada. Karena saya tidak bisa menghadirkan Allah bagi sesama. Saudara-saudariku, perjumpaan dengan Allah harus selalu membuahkan berkat sukacita bagi orang lain. Perjumpaan dengan Allah yang otentik harus membuat kita berbuah hidupnya. Maka mari kita berdoa. Buah itu tidak akan pernah kita hasilkan kalau kita tidak pernah di dalam Tuhan. Kalau kita tidak pernah mau mengambil kekuatan, kemauan, keberanian untuk berbuah itu bersama Tuhan. Tuhan, firman-Mu begitu indah. Firman-Mu selalu menantang kami, agar kami tidak hanya mau mengalami cinta-Mu, agar kami tidak mau hanya menerima cinta-Mu. Kami pun dituntut untuk berani membagikan cinta dan berkat itu pada sesama. Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada di dalam setiap penderitaan. Dan biarkanlah di dalam setiap penderitaan kami berani berpasrah, berserah ke dalam tangan kerahiman-Mu. Maka Bapa yang Maha Baik, lindungilah pikiran kami, hati kami, tindakan kami dari segala kejahatan. Jauhkanlah hidup kami dari segala godaan, sehingga kami tetap setia berpegang teguh pada cinta-Mu. Dan kami pun tak pernah lelah, tidak pernah putus asa, tidak mau capek untuk tetap membagikan cinta-Mu di dalam hidup panggilan kami. Tuhan, biarkan berkat-Mu senantiasa melimpah atas kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Silakan. Terima kasih Romo, luar biasa.